Lagi dan lagi, wow, XRP masih mampu bertahan mengalami kenaikan lebih dari 60% teman-teman semua. Di malam ini, semenjak dibuatnya video ini teman-teman, bahwa XRP saat ini masih dalam mengalami kenaikan ya sekitar 68% lebih sebentar lagi ya. Dalam 24 jam terakhir kemungkinan XRP ini sudah mulai kenaikan, mungkin bisa menjadi penurunan ya kalau dipantau dalam 24 jam terakhir, karena kita melihat XRP itu mengalami kenaikan tadi malam teman-teman. Ini kami buat video ini di malam hari teman-teman semua ya, satu hari setelah sebelum 24 jam ya, XRP itu mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan dan bahkan pernah mengalami di beberapa jam yang lalu ya, di subuh hari ya, saya memantau teman-teman semua kenaikan itu lebih dari 80% di kisaran 0,94 atau 0,9 lebih ya, 0,94 US dollar lebih atau 0,96 US dollar lebih, seperti itu teman-teman semua. Dalam 24 jam terakhir saja terpantau dalam Crypto Bubbles bahwa hampir keseluruhan saat ini altcoins mengalami kenaikan secara gila-gilaan, mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Yang paling menonjol XRP, kemudian XLM, Cardano, ADA, Solana, Sol ya, dan beberapa altcoin lainnya termasuk PP di sini, kemudian LDO, SNX, dan beberapa altcoin lainnya. Jadi kesempatan kali ini saya akan kembali membahas perkembangan terbaru dari SEC ya, fakta-fakta menarik tentang SEC, kasus SEC dan juga Ripple, bahwa teman-teman semua jangan dulu kita bersenang-senang ya, para ARMY XRP jangan dulu kita bersenang-senang, karena kasus ini saya melihat belum selesai. Karena kita melihat memang, kalau kita melihat dari mosi yang diajukan oleh SEC bahwa memang Ripple itu ada melakukan pelanggaran, telah menjual, terindikasi bahwa sekitar 700 juta US dollar lebih, bahwa XRP itu telah melakukan penjualan token mereka itu XRP, koin XRP mereka ke institusional. Jadi makanya ketika mereka melakukan penawaran penjualan kepada perusahaan-perusahaan institusional teman-teman, maka ini yang dikatakan oleh pengadilan distrik Amerika Serikat bahwa ini pelanggaran ya, yang mereka lakukan tersebut pelanggaran, karena sekitar 700 juta US dollar lebih ya hasil penjualan dari XRP pada saat itu dilakukan oleh institusional tersebut teman-teman semua. Makanya di sini kemungkinan ya, kita menunggu saja pengadilan terbaru akan diadili bagaimana nasib Brad Garlinghouse dan pimpinan-pimpinan eksekutif lainnya yang ada di Ripple itu sendiri. Karena kita mengetahui bersama, walaupun memang si pengadilan distrik Amerika Serikat ini yaitu Mas Torres atau Bang Torres ya, bisa dikatakan teman-teman, dia katakan itu memang XRP ini bukan sekuritas. Tetapi di sisi lain, bahwa ketika dilakukan penjualan terhadap klien institusional, maka ini yang dikatakan pelanggaran teman-teman semua, melanggar aturan sekuritas dari otoritas berwenang di Amerika Serikat. Kalau kita pantau ya, hari ini di video kali ini kembali kita fokus ya membahas XRP, karena dalam beberapa jam terakhir, kurang lebih satu harian, XRP ini lagi trending, dan bahkan di Twitter itu lebih 1 juta, seperti apa yang saya katakan di video sebelum ini. Trendingnya lebih dari 1 juta teman-teman semua, lebih dari 1 juta post. Nah, di sini kita melihat dalam time frame 1 jaman, memang XRP itu dalam 1 jam terakhir sudah, dalam beberapa jam terakhir itu mengalami, bisa dikatakan ya, konsolidasi ya, artinya tidak mengalami kenaikan signifikan dan penurunan signifikan dalam beberapa jam terakhir ini. Dan teman-teman bisa lihat harga saat ini diperdagangkan di 0,79562 US dollar per XRP-nya. Memang para ARMY XRP ya, saya melihat di utas Twitter dan di media sosial Twitter ya, dan beberapa pemberitaan kripto, memang para ARMY XRP ini kadang-kadang terlalu over teman-teman semua, berlebih-lebihan memberikan berita tentang XRP. Memang itu kenyataannya, dan bahkan di antara mereka mengatakan akan mengalami kenaikan 100 dolar, 1000 dolar per XRP. Memang sebagian orang menganggap ini tidak masuk akal ya. Mungkin mereka yang melakukan hal tersebut membuat FOMO teman-teman, karena mungkin mereka sebagian besar dana mereka sudah menaruhnya, sudah menyimpan di keranjang XRP. Makanya kenapa beberapa berita ya menginformasikan tentang ya, menggembar-gemborkan XRP bahkan bisa menaik 1000 dolar, 100 dolar, 10 dolar saja sudah sangat luar biasa kenaikan XRP ini. Nah, teman-teman lihat dari EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200.
Nah, XRP itu masih berada di atas EMA tersebut seperti apa yang saya sebutkan tadi. Baik teman-teman semua, baik saya langsung sampaikan kepada teman-teman semua di sini bahwa SEC itu masih ada peluang untuk melakukan uji banding ya. Jangan sampai memang ya si SEC ini, karena pengacara SEC melihat ya, mungkin mereka berpeluang untuk mengajukan banding dari keputusan Pengadilan Distrik Amerika Serikat Mas Torres atau Abang Torres tersebut. Nah, di sini ya berdasarkan bersumber dari The Block kita melihat bahwa SEC membiarkan pintu terbuka. Maksudnya apa? Bahwa SEC ini masih ada peluang untuk melakukan uji banding untuk banding dalam kasus Ripple yang baru saja dikatakan ya oleh hakim ya Distrik Amerika Serikat mengatakan bahwa XRP ini bukan produk sekuritas. Securities and Exchange Commission membiarkan pintu terbuka untuk banding atas keputusan seputar XRP yang sebagian menguntungkan Ripple. Next, dalam sebuah pernyataan, seorang juru bicara agensi mengatakan bahwa regulator pasar akan terus meninjau keputusan dan menggembar-gemborkan bagian lain dari keputusan hakim yang mendukung agensi tersebut. Kami senang, ini yang dikatakan oleh juru bicara dari SEC teman-teman ya. Kami senang pengadilan menemukan bahwa token XRP ditawarkan dan dijual oleh Ripple sebagai kontrak investasi yang melanggar undang-undang sekuritas dalam keadaan tertentu. Ini kata juru bicara dari SEC teman-teman. So maksudnya apa dalam keadaan tertentu? Nah di sini kita melihat sekitar ya sesuai surat keputusan yang beredar bahwa sekitar 700 juta dolar lebih itu bahwa penjualan XRP pada saat itu ya totalnya 1,3 miliaran dengan sekitar 700 juta dolaran itu ditawarkan oleh klien institusional. Ketika memang betul-betul pengujian nanti ini terbukti teman-teman, maka kemungkinan besar ya yang akan dipanggil pimpinan-pimpinan Ripple termaksud Brad Garlinghouse dan beberapa eksekutif perusahaan Ripple itu sendiri. Juru bicara tersebut juga mencatat bahwa hakim federal dalam kasus tersebut, Hakim Analis Torres dari Distrik Selatan New York, memutuskan bahwa ketidaktahuan tentang hukum sekuritas bukanlah pembelaan yang memadai. Pakar independen mengharapkan banding dari SEC jika bukan kedua belah pihak, karena Torres menemukan bahwa penjualan XRP senilai lebih dari 700 juta US dollar adalah melanggar hukum. Nah di sini ya, memang XRP itu dikatakan oleh hakim ini bukan sekuritas, tetapi di sisi lain lebih dari 700 juta dolar itu si Torres ini melihat ada pelanggaran di sana teman-teman semua, dan memerintahkan pengadilan untuk menentukan tanggung jawab pribadi untuk CEO Ripple. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, ketika ini masih akan diselidiki dulu teman-teman semua ya, dan kemungkinan akan dipanggil CEO Ripple dan beberapa eksekutif lainnya ya. Di sini CEO Ripple, Brad Garlinghouse, dan ketua eksekutif yaitu Chris Larsen ya, kemungkinan mereka akan dipanggil mempertanggungjawabkan hal tersebut, melakukan penjualan lebih dari 700 juta dolar terhadap klien institusional. Ini yang dilanggar. Kalian harus garis bawahi apa yang dilanggar, yaitu melakukan penjualan awal sekitar 700 juta dolar terhadap klien institusional. Maksudnya apa? Kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat pada saat itu teman-teman semua. Bukan hanya ini, berita terbaru, big news terbaru pada kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan sampaikan juga pada teman-teman ya bahwa baru-baru ini ya, dan saya juga melihat di beberapa postingan Twitter yang cukup familiar bahwa dia mengatakan di sini berita ini mengatakan SEC itu mengakui pengisian ulang. Maksudnya apa? Pengajuan ulang ETF Bitcoin Spot Bitwise, salah satu perusahaan manajer aset yang ada di Amerika Serikat, mengajukan ulang. Di beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2021, Bitwise ini pernah mengajukan hal yang serupa tetapi ditolak oleh SEC. Nah, saat ini semenjak BlackRock itu mengajukan ETF Bitcoin Spot, maka perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya, manajemen aset yang ada di bawahnya ya, seperti Bitwise ini kembali juga mengajukan ulang ETF Bitcoin Spot mereka. ETF Bitcoin Spot Bitwise telah diakui secara resmi oleh SEC. Bukan disetujui teman-teman ya, baru diakui pengajuan ulang mereka. Kita menunggu saja apakah memang disetujui atau tidak. Jangan sampai kalian salah paham dengan berita ini bahwa ETF Bitcoin Spot Bitwise itu hanya diakui secara resmi, bukan disahkan ya, diakui mereka itu melakukan pengajuan ulang teman-teman. Manajer aset digital yang berbasis di San Francisco itu mengajukan ulang ETF mereka pada 28 Juni
yang lalu. Nah, walaupun memang 28 Juni yang lalu beredar informasi bahwa baru diakui oleh SEC yang mereka ajukan ulang tersebut. SEC telah secara resmi mengakui aplikasi Bitcoin Spot Bitwise, manajer aset digital berbasis di San Francisco, pertama kali mengajukan Bitcoin ETF atau ETF Bitcoin Spot pada Oktober 2021. Nah, sebelum ini pernah diajukan ya di Oktober 2021 lalu tetapi ditolak, tetapi mengubah dan mengajukan ulang aplikasi mereka pada 28 Juni tahun ini. Kita menunggu saja. Memang yang saat ini yang lagi trending itu tentang XRP ya. Keputusan baru-baru ini ya yang diuntungkan oleh Ripple, Army XRP teman-teman semua ya. Pengadilan Distrik Amerika Serikat mengatakan XRP itu bukan sekuritas, tetapi di sisi lain ya bahwa si Ripple ini kemungkinan melakukan pelanggaran. Lebih dari 700 juta dolar dilakukan penjualan ya teman-teman semua terhadap klien institusional yang ada di Amerika Serikat. Ini yang mengakibatkan pelanggaran tersebut teman-teman semua. Saya pikir mungkin ya cukup sekian dulu informasi kali ini. Semoga berita harian kami selalu menambah wawasan Anda di industri kripto. Pastikan diri Anda terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you. Bye-bye.